Begitu saya masuk di Mesuji menjadi pelaksana tugas, terus terang. Begitu saya datang udah di demo, ditolak masing-masing PAC. Saya sebagai petugas partai, ibarat tentara, saya siap ditempatkan di medan apapun juga. Jadi begitu saya masuk Mesuji, saya cari Tarsan Mesuji ini siapa ya? Jangan sampai kita masuk, ketemu harimau, kita lari, kena cakar kita. Ketemu gajah, dibantingnya kita, kan begitu. Karir politik Budi Condrowati terbilang mulus. Pasca duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung, kini wanita yang akrab disapa Condrowati itu mengemban amanah sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji. Meski pada mulanya Condrowati sempat ditolak, bahkan di demo para kader PDIP Mesuji, namun, berkat kegigihan dan kecerdikannya, dia pun berhasil merangkul para kader moncong putih yang sempat memusuhinya. Bahkan di bawah kepemimpinannya, PDIP Mesuji berhasil mendirikan kantor partai di kabupaten setempat. Berikut wawancara khusus bersama Budi Condrowati, bicara lika-liku perjuangannya dalam membesarkan PDIP di Kabupaten Mesuji hingga target di tahun mendatang. Menjadi DPR 2019, terus ada pemilihan pengurus provinsi, saya ditarik lagi sama Pak Sudin menjadi Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. Makanya kalau ada bencana-bencana mesti nongol wajah saya, karena memang bidang saya. Pada waktu Diklat Baguna Zona Barat yang ada di Tambe Indah waktu itu, saya ketua panitianya, alhamdulillah terbaik seluruh Indonesia. Pulang 5 apa 4, kan ada gonjang-ganjing di Mesuji. Kebetulan saya koordinator wilayah 3 kabupaten. Jadi saya korwil Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Hasil pleno DPD, mereka sepakat aklamasi menunjuk saya menjadi PLT, pelaksana tugas. Begitu saya masuk di Mesuji menjadi pelaksana tugas, terus terang. Begitu saya datang udah di demo, ditolak masing-masing PAC pada nolak, nggak bisa, Condro ini siapa, dia bukan orang Mesuji, kenapa harus mimpin Mesuji, kami juga banyak begitu. Tetapi kan ini partai, saya sebagai petugas partai, ibarat tentara, saya siap ditempatkan di medan apapun juga, kan begitu. Jadi begitu saya masuk Mesuji, saya cari Tarsan Mesuji ini siapa ya, kan begitu. Jangan sampai kita masuk, ketemu harimau, kita lari, kena cakar kita. Ketemu gajah, dibantingnya kita, kan begitu. Kalau ketemu ular langsung ditelan mentah-mentah, nggak salam, kan begitu. Jadi kalau saya lihat kasus di Mesuji emang ruwet. DPP itu sampai tobat lah kasarnya. Tetapi mungkin naluri keibuan saya dekati dari hati ke hati. Saya bangun hubungan emosional. Jadi saya nggak tangan besi, enggak. Saya bangun hubungan dari emosional. Saya ajak komunikasi. Oh, si A begini, si B begini. Saya rangkum, oh mereka butuh perhatian. Akhirnya program-program yang sempat terhambat kemarin karena tidak dijalankan oleh ketua yang lalu, saya jalankan dan alhamdulillah clear. Saya lapor sama Pak Ketua DPD, Pak Sudin, izin ketua PLT ini sudah habis. Ya udah diperpanjang, jadi 6 bulan waktu itu. Dan yang menandatangani PLT saya Ibu Megawati Soekarno Putri langsung. Begitu saya PLT, yang lamar menjadi ketua DPC dari luar dan internal ada 6 orang. Entah kenapa, saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya dipanggil untuk fit and proper test. Waktu itu yang fit and proper test saya ada Pak Utut, sama Pak Madeurip, Pak Supurna. Jadi saya ditanya sama Pak Utut, tahun berapa masuk partai? Saya bilang 97, wah ini udah hantam katanya. Kalau dari 97 sampai sekarang masih bertahan. Mungkin menurut mereka saya layak. Akhirnya didefinitifkan menjadi ketua DPC Mesuji 2021 dan ditandatangani oleh Ibu Mega langsung lagi. Jadi ada kebanggaan saya tersendiri begitu PLT Ibu Mega yang tanda tangan definitif, apalagi
pada waktu rakor DPC pertama kali saya menjadi ketua DPC, rakor DPC seluruh Lampung 15 kabupaten kota. Saya waktu itu mengusulkan melaporkan kepada ketua DPD, izin Pak Ketua, kami Mesuji mau membuat kantor. Tanahnya sudah ada, sudah ukuran 25 kali 50. Ini sedang dibuat suratnya atas nama siapa? Atas nama DPP PDI Perjuangan. Langsung direspon cepat oleh Pak Ketua DPD Bapak Sudin. Yaudah, berapa butuh dana? 800 sampai 1 M. DPD 100, DPR RI 100, fraksi 100. Terkumpullah dalam waktu 10 menit ini Pak Ketua DPD 400 juta rupiah. Lainnya lu cari sendiri katanya. Ya siap Ketua, tetapi saya tahu nggak mungkin saya dilepas sama Pak Sudin kan. Kantor ini bisa jadi kalau nggak ada campur tangan Pak Sudin yang luar biasa nggak mungkin. DPC kami bersurat kepada Pak Komang Koheri, pada Ibu Itet, pada fraksi dan DPD. Ibu Itet yang pertama kali memberikan pada saya. Waktu itu saya pas lagi di Klat Baguna, zona barat, saya dipanggil, saya ngobrol, saya dikasih langsung uang 100 juta sama Ibu Itet. Pada waktu saya terima uang itu, saya menangis. Bener tah DPC ini mau bangun, kan begitu kan. Pada tanggal 24 Maret, saya peletakan batu pertama. Waktu itu yang hadir dari DPP Bapak Syukur Nababan. Dengan berjalannya waktu pelan-pelan, PAC yang tadinya dalam tanda petik goyang, saya rangkul, saya bagi ini SKPAC-nya, saya bagi, saya kumpulin teman-teman. Yang kalian mau melanjutkan jadi PAC, yang masih bertahan siapa? Tunjuk jari. Yang mau keluar juga siapa? Saya ingin kita bekerja sama. Jangan ada dusta di antara kita. Pada waktu itu kan, mereka sepakat. Dan satu ya, jangan nganggap remeh saya perempuan ya. Saya ini banteng, nyeruduk juga. Jadi bercanda semua. Akhirnya clear. Ya alhamdulillah berkat gotong royong kader. Akhirnya walaupun dengan terseok-seok ya, alhamdulillah jadi juga kantor itu ukuran 18 kali 14 meter. Di situ ada ruang aula, kamar mandi ada 3, ada ruang KSB otomatis, ruang sekretariat, ada dapur. Mungkin karena saya perempuan ya, dapur tetap ada. Ada kamar satu khusus untuk siapapun itu yang datang ke rumah besar PDI Perjuangan mau nginep, monggo. Dan satu lagi, saya buatkan musola di dalam. Ukuran 2 kali 4 separohnya ini udah besar. Kalau untuk orang sholat bisa 6 orang. Kemarin dapat 4, target sarang saya sekarang 8. Ada 5 dapil kan? Dapil belum. Yang 4, tapi yang rawat itu memang hanya 41. Kami PDI Perjuangan kan keterwakilan perempuan di pengurus harus 30% kan. Kalau di Mesuji bukan 30% lagi, sudah 48%. Dari 13 anggota DPC, 6-nya perempuan. Perempuannya jangan dianggap remeh di Mesuji, petarung semua. Itu tadi saya bilang kan, jangan nganggap remeh saya perempuan. Saya ini banteng, nyeruduk juga. Jadi jargonnya Mesuji begitu. Saya masih pengen legislatif. Justru saya pengen naik kelas kalau boleh. Begitu saya di DPR provinsi, saya bisa menolong orang. Seandainya saya DPR RI, tangan saya ini lebih panjang menolong orang. Dan saya bisa membesarkan partai lebih, karena segala sesuatu butuh biaya, lebih oke lagi gitu. Itu kalau partai mengizinkan. Tapi sebagai petugas partai saya siap dimanapun ditempatkan.